siang, kembali ke podcast KONI Tebing Tinggi. Hari ini kita kedatangan tamu orang-orang penting di bola voli Nusantara ini, Indonesia dan Sumut khususnya. 3 orang yang hari ini khusus kita datangkan ke KONI Tebing Tinggi. Kalau boleh Pak Wiko boleh memperkenalkan diri biar podcast kita ini agak bisa kita mulai gitu. Silakan Pak Wiko. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau kita ini datang ke tebing ini kebetulan ada acara Bayangkari Cup pada hari ini, kawan-kawan KONI Tebing ya. Jadi pada hari ini kebetulan ada acara acara Bayangkari Cup, sehingga sekalian lah mampir ke kantor KONI Tebing Tinggi. Iya. Saya Wiko Siregar, Ketua Umum Pemprov PBVSI Sumatera Utara. Bersama saya ini kawan saya, pengurus kabupaten, Ketua PBVSI Kabupaten Mandeling Natal. Jadi jauh nih Bang, datang dari Mandeling Natal. Jauh ya. 12 jam ini ke sini, dia datang ini. Alhamdulillah. Baru di sebelah kiri saya, wah kalau ini petinggi kita dari pusat ini. Kebetulan juga lagi main-main di tebing ini. Ya, nah, Pak Regi. Beliau ini kalau di kepengurusan pusat PBVSI itu sebagai ketua bidang pertandingan dan kompetisi. Iya. Dan beliau juga di PON yang akan datang merupakan technical delegate dari volley indoor yang akan dipertandingkan di Desa Sena ya nantinya. Oh, iya. Itu kira-kira gitulah Bang perkenalannya dulu ya. Oh iya, baik. Udah berarti udah memperkenalkan diri, makin kenal makin sayang lah itu ya kan. Tak kenal maka tak sayang. Ya. Jadi kita ketahui Pak, tahun 2024 ini tepatnya September nanti kita akan jadi tuan rumah PON Aceh dan Sumut. Tentunya khusus poli, karena poli mungkin kita tahu tuan rumahnya Sumut. Apa aja sih yang sudah dipersiapkan menjelang PON ini? Karena mungkin beberapa hari lagi kita akan menuju PON gitu. Persiapan apa aja yang sudah dilakukan, baik lapangan, baik pemain. Nah, tentunya kan ada hal-hal yang sudah dilakukan. Apa aja sih sebenarnya? Kalau fokusnya itu kita memang 2 ini sejak kepengurusan kita ya, masa bakti kita itu kan 2021 mulainya. Memang kita diamanahkan saat itu oleh Ketua KONI Sumatera Utara ya Bang John. Iya. Ada 2 ini tugasmu katanya. Yang pertama mempersiapkan pelaksanaan pertandingan, ya kan. Yang kedua itu adalah persiapan dari atlet untuk menghadapi PON yang akan datang ini. Nah sepanjang saat ini kalau kita bicara tentang persiapan atlet itu Bang, kita kan sudah sejak 2022 lah seleksinya. Jadi sekarang ini timnya itu udah ada, putra putri, baik volley indoor atau volley pantai. Jadi jangan lupa volley ini ada volley pantai juga ini. Ada lagi. Ada 2 di PON ini nanti. Berarti venue-nya ada 2 lagi. Ada 2. Iya. Yang volley indoor itu di Deli Serdang, Desa Sena ya, Kuala Namu. Kalau yang pantai itu di Pantai Situngkir. Di Prapat sana. Samosir. Pulau Samosir. Pulau Samosir. Jadi di situ memang tempatnya bagus lah. Pantai Situngkir ini keren ini. Dekat jembatan yang apa itu? Apa namanya? Jembatan yang baru di Tanah Ponggol itu. Iya. Tanah Ponggol kira-kira entah berapa kilo, nanti agak masuk ke dalam itu. Situ ada view, di situ ada hub kreatif dari Pemda setempat ya. Tempatnya berarti selain melihat PON polinya, orang bisa melihat pemandangan. Dari situ juga bisa ke Tanah Ponggol, bisa ke wisata Bukit Sibiaya itu. Kurang lebih 30 menit tuh ke Sibiaya itu. Berarti secara persiapan sudah hampir rampung lah Pak ya. Baik kalau itu persiapan atlet tadi udah oke lah, 80% kita sudah siap tempur lah istilahnya ya. Kalau untuk persiapan venue itu kan bukan kita, tapi kita mempersiapkan panitia pelaksananya. Nah inilah Bapak TD-nya ini datang, mengadakan kebetulan di tebing ini selain kita ada kegiatan Bayangkari Cup, ada BIMTEK ya, Pak Regi ya. Iya. Makanya beliau dari Jakarta datang kemarin untuk mengadakan BIMTEK bagi panitia pelaksana yang sudah di SK-kan ya, sudah di SK-kan. Gitu. Jadi untuk Pak Regi lah sejauh ini
kan tentunya sebagai yang bertanggung jawab lah untuk pertandingan ini, dibilang ketua bidang kompetisi tadi, melihat Sumut sebagai tuan rumah, menurut Bapak ini udah apa? Udah aman Paten. kah? Apa memang paten kah? Udah Apa paten. memang ada kekurangannya lah ya? Iya, sambil Bisa itu. bisa mungkin lah ya, Pak. Kalau dibilang aman semua di Indonesia pasti aman ya. Contohnya kita pengalaman PON yang sebelumnya di Papua, Iya. kalau kita bisa lihat bilang lancar, Oh, lancar. ya kan ya. Walaupun pemain itu Benar, dikawal ya. sempat ada isu, ada segala macam, tapi sampai terakhir itu berjalan lancar dan kami yakin di Medan juga, di Sumut, Aceh dan Sumut itu bisa berjalan dengan lancar. Kalau bicara volley-nya, kita bukannya merasa yakin, tidak, tapi kebetulan bola voli itu olahraga yang dibatasi net, jadi bukan body contact kayak basket atau sepak bola, itu resikonya lebih tinggi. Nah, dari segitu aja mestinya jauh lebih aman dan kita yakin Medan ini bisa menjadi apa ya, salah satu tempat nanti pusat ke depannya untuk atlet-atlet yang lebih muda. Ya, Amin. itu. Amin amin. Harus diaminkan itu. Iya. Harus, kalau enggak ya kapan lagi ya? Iya. Karena selama ini Potensi itu ada Pak ya. Oh, ada. Ada. Selama ini kelihatannya bahwa kenapa harus Jawa dan Jawa terus gitu melihatnya. Kenapa? Karena fasilitas juga kurang. Ya kan, kalau mau ini kita harus memadai, dalam artian masih ada beberapa tempat melakukan kegiatan volley indoor tapi buatnya di Outdoor. terbuka. Nah, itu kan sebenarnya itu juga ini ya. Dan lapangannya juga belum memenuhi kriteria standarnya ya. Dengan adanya GOR baru nanti di sini itu bisa 4 lapangan, 2 lapangan latihan, 2 lapangan pertandingan. Harapannya putra putri dari Sumut bisa naik dari segi bola volinya. Ya, otomatis bukan hanya Sumut kita target, tapi Sumatera lah, bagian utaranya. Kalau targetnya di PON ini bola voli ini apa, Mas? Kalau target di bola voli, kalau ditanya kami dari PBVSI pasti pinginnya ini berjalan dengan sukses, lancar. Dan itu tadi lancar, sukses penyelenggaraan. Tetapi nanti setelah PON juga kita harapkan itu juga jadi lancar juga untuk pembinaan dari atlet-atlet yang ada di Sumut khususnya. Oke, untuk Pak Arde, ini kan ketua daerah dari Natal udah sampai di Tebing. Ini PON kan belum tentu puluhan tahun ke Sumut. Jadi menurut Bapak apa yang dapat diambil hikmahnya untuk daerah lah, kan untuk daerah pasti ada hikmahnya dengan adanya PON di Sumut ini. Apakah pemain-pemain dari Natal sana ada yang tembus ke PON? Mungkin itu apa sebenarnya efeknya untuk Natal sendiri? Kalau efeknya sama itu kan sangat positif sekali, Bang. Kalau efeknya dengan adanya PON ini mungkin baru sejarah juga. Atlet dari Mandailing Natal ikut seleksi. Oh, berarti ada gitu. Mengikuti seleksi Iya. PON. Dengan Iya. adanya PON di Sumut ini kan. Putra putri yang hadir. Putra. Putra. Makanya jago Mengikuti putra. Seleksi kan. Ya putri ke sawah. Atlet di Sumut semakin bergiat untuk mengadakan pelatihan untuk menjenjang karirnya. Kita kan Sumut ini banyak, 33 daerah. Ya, kabupaten. Bisa dibilang ini 33 daerah sudah ada polinya gitu. Apakah lapangannya sudah ini gitu atau pemainnya, apakah ada kesusahan sih sama Bapak sebagai ketua Poli Sumut untuk mengapakan ini semua? Ada susah atau ininya, senangnya gitu. Ya. Nah, Saya rasa banyak senang ya, karena saya jadi jalan-jalan gitu. Oh, iya. Utara besar dan saya alhamdulillah udah keliling ya ini. Pernah ya kita jalan darat ini bermalam-malam. Jadi perlu diketahui juga nih sedikit ya, Bang, bahwa Pemprov PBVSI Sumut ini mungkin kita satu-satunya Pemprov yang punya 33 kabupaten kota. oh berarti udah penuh gitu. Penuh semuanya. Terakhir itu saya ke Nias Selatan itu berapa tahun yang lalu untuk melantik Pemkab di sana. Karena memang di Nias Selatan itu yang udah lama nggak hidup.
itu di sana. Iya. Jadi kalau Pulau Nias itu kan ada 5, itu kita jadikan satu wilayah di sana. Ini jago-jago voli pantai ini seharusnya ini anak-anak di sana, karena loncatannya tinggi-tinggi nih, anak-anak pantai. Macam loncat batu apa itu? Mas? Iya batu apa itu? Nias Selatan itu. Ya. Nias Selatan. Iya. Baru di sini kita di darat ada 28 kan, 28 kabupaten kota. Ini kita bagi 4 wilayah. Jadi ada wilayah 1 6 kabupaten kota, wilayah 2 6 kabupaten kota, wilayah 3 8 kabupaten kota, ini 8 kabupaten kota. Memang pembinaannya nggak sama lah Pak ini. Di Nias mereka main voli pakai bola plastik loh. Netnya net plastik di apa? Di masih setingkat itu ya? Iya, saya pernah datang sana saya kaget gitu ngeliat itu. Karena kendalanya jauh katanya. Beli net, beli bola jauh gitu. Berarti kita bawa bola, bawa net, wah udah Iya, wah kali ya. Bagi mereka mewah sekali. Kalau cuma kasih bola sama net gitu. Aja ya. Tapi alhamdulillah sekarang ini ketua-ketuanya bagus lah ya. Mereka mulai membina. Jadi waktu kita ke Jurwil kemarin ya di Labuan Batu itu kirim mereka tim. Bahkan kami dalam rapat kerja kami memudahkan untuk Kepulauan Nias bahkan. Nias nggak perlu misalnya mereka ada 5 kabupaten kota, satu tim. Mereka bisa gabung namanya Kepulauan Nias. Oh, jadi satu tim. Jadi gitu. satu tim. Lebih kuat ya, Ya. lebih bersemangat. Nah, Betul. oke lah. Untuk inilah Pak, kita kembali ke PON tadi. Tentunya kan ada target khusus ketua sebagai apa target kita untuk pemain di PON dan apa targetnya setelah PON habis gitu. Jangan nanti PON habis, poli pun habis gitu. Nah, apa target apa harapan ketua sendiri untuk poli ini? Ya? Yang pertama saya rasa kita perlu bersyukur ya dan berterima kasih ya terhadap pemerintahan Provinsi Sumut Iya. yang telah membangun GOR semewah itulah. Ya Pak Regi juga kan dia tahu ini. Iya. Pak Regi ini kok secara nasional dia melihatnya dari satelit ini. Udah tahu mana GOR yang bagus apa semua. Jadi dia lihat GOR kita aja, wah luar biasa katanya. Internasional itu. Internasional beliau bilang. Bahkan dibilangnya kalau AC-nya bisa 26 derajat, Pak Regi atau Pak Hezdat ya, 26 derajat kita bisa buat Event internasional. event internasional. Wah, berarti wah di itu ya. Iya. Wah, dan itu ada gitu. Salah satunya di Sumatera Utara. Loh di Indonesia kali ya, yang enggak punya sih, 4 lapangan. Maksudnya gini, kalau di Jakarta tadi Kalau mau lihat untuk bola voli, kan idealnya kalau di satu lapangan bola voli itu kalau di dalam satu pertandingan itu ada memiliki 2 lapangan latihan. Nah di lapangan yang baru ini kebetulan cuma 2 ya, sini Medan, Sumatera Utara sama di Papua kemarin. Itu satu-satunya yang ideal GOR yang ideal untuk voli. Jadi ada lapangan pertandingannya di dalam satu gedung itu ada lapangan latihannya. Pemanasan. Menurut aturan itu sudah standar Internasional. Jadi ya lapangan latihannya untuk standar internasional itunya juga demikian. Jadi ya mestinya di kita patut bangga ya, makin banyak GOR yang dibuat seperti itu, otomatis kita lebih gampang lagi menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya bukan hanya nasional lingkupnya tapi internasional juga diharapkan. Kembali ke ketua, dengan adanya lapangan itu tadi apa kedepannya Pak Ketua? Jadi kan PON nih. kita harapannya selama ini kan kita modal atlet itu ada. Kan banyak pemain nasional ya, Pak Regi tahu siapa pemain nasional kita yang udah tembus ya. Dan itu ada dari Labuan Batu lah, ada dari Medan, banyak gitu. Dulu tebing ini dulu cukup bagus tebing. Itu. Cuman kan sarana dan prasarana. Jadi sekarang sarana prasarananya insya Allah setelah PON ini udah ada. Jadi modal kita ini sekarang sebetulnya udah ada nih. Tinggal sekarang pengurusnya ya kerja keras ini. Termasuklah makanya saya bawa Pak Ade ini dari jauh-jauh Mandailing Natal supaya dia kerja keras juga cari bibit-bibit yang bagus gitu. Jadi kita sekarang ibaratnya modal udah ada ini setelah itu. Dan siap kita untuk bersaing dengan Pulau Jawa. Pulau Jawa lah khususnya Pak ya. Kalau sekarang kekuatan kan petanya di Pulau Jawa ini gitu. Jadi akhir kata mengapanya ini poli di Sumut ini memang masih harus lebih jauh ke depan gitu. Berarti setelah PON nanti apakah ketua
ada niat mungkin seperti kata Bung Teddy tadi akan ada lapangan yang bagus gitu. Kan tentunya untuk mendatangkan pemain-pemain itu harus ada event gitu. Event-event apa yang harus diinikan ke depannya setelah PON gitu. Yang untuk setelah PON. Setelah PON ini kita udah pasti berencana akan tadi diskusi ya untuk buat kejuaraan nasional ya. Tadi kita sedang diskusi karena buat event satu kejuaraan nasional itu kan juga nggak sederhana juga ya. Tadi kami baru diskusi. Nah, jadi nanti coba kita akan terus. Tapi target kita ya tiap tahun harus ada kejuaraan nasional di sini. Nah, sehingga nanti yang daerah-daerah semua kan kerja udah tahu ujungnya nanti ada kejuaraan nasional. Baru Pak Regi ngelihat kan, baru diambil jadi timnas junior misalnya. Kayak timnas junior kemarin dari mana aja Pak? Oh, kalau timnas junior kemarin beberapa mayoritas provinsi. Jadi memang terbatas masih lingkupnya Jawa. Ya, tapi kita harapkan ke depan ini karena rencana kita tahun depan kalau disetujui kita akan menjadi tuan rumah kejuaraan dunia under 21 di bawah umur 21 di Jakarta memang. Di Jakarta. Iya. Itu baru rencana kita harapkan bulan Agustus, tapi kalau mau dilihat adalah kita butuh nih anak-anak yang lebih muda lagi, ya kan? Kita berharap dengan adanya fasilitas yang bisa ini jadi mulai muncul, mungkin dari yang jauh sana bisa menghasilkan atlet banyak atlet kita yang dari daerah ya masih kampung-kampung. Benar. Iya, betul. Kayak contoh mau sebut siapa kayak Rifan itu Jambi. Iya kan, bukan anak Jawa. Nah kayak gitulah. Boy Arnes, Yuda, banyak anak timnas yang bukan anak Jawa, tapi mereka pindah ke Jawa karena di sini kurang kegiatan. Nah, kita harapkan dengan adanya ini mungkin bukan hanya Sumatera, tapi juga mungkin bagian selatannya nanti ditopang yang bagian lain itu bisa kolaborasi untuk membuat suatu kegiatan yang mungkin regional Sumatera Cup, kenapa enggak gitu. Terus baru nanti larinya ke depannya untuk nasional. Itu harapan kita. Ada satu lagi Mas, itu kalau di Pulau Jawa atau di sekitaran Jakarta itu kan kalau bola voli itu kan sering ada bapak angkat, istilahnya beng gitu kan. Tapi gimana gitu sponsornya, trik-triknya Mas itu bisa menularkan ke Sumut. Kalau di Sumut kan bapak angkatnya masih kurang untuk beng-beng itu. Mohonlah sedikit gambarannya. Prinsipnya sih larinya ke mereka kan, kalau itu kan sebenarnya mereka larinya ke area promosi ya. Berpromosi itu gimana caranya berpromosi itu lebih efektif tapi biayanya lebih kecil. Nah itu ada pengalaman beberapa perusahaan itu mengatakan bahwa dibanding mereka spend, saya nggak mau sebut branding. Dia lebih senang ngirimkan tim. Salah satunya Proliga. Kenapa? Hasil yang didapat promosinya itu lebih besar daripada dia harus mengeluarkan duit ke TV, untuk ke TV atau berpromosi. Karena TV pun juga akan tinggi gitu. Tapi dengan dia berkolaborasi menjadi suatu tim, suatu cabang olahraga, di situ dia bisa lebih luas lagi lingkupnya. Kenapa? Contoh yang paling gampang, media nggak akan mungkin tulis tim voli, pasti tim nama dan gitu. seperti itu. Kita sering di turnamen-turnamen di Jakarta, kejuaraan kan nggak mungkin kita misalnya, kita berharap lah Pak Ketua di sini bisa bekerja sama dengan Bang Sumut misalnya atau PT jangan sebut Mas, jangan sebut nggak boleh. Salah satu perusahaan bank daerah misalnya. Kan banyak juga itu. Nah, itu kan bisa jadi bapak angkat sebenarnya. Tapi kalau yang saya lihat adalah kita harus aktif dulu nih kegiatan volinya. Mereka nggak akan mau spend uang, mengeluarkan uang dengan besar terus nggak ada kegiatan. Ya di cabang yang lain juga demikian ya. Tapi kalau dengan bisa mengadakan suatu dengan fasilitas yang memadai, dengan yang sangat mumpuni banget, ada kegiatan rame, otomatis mereka akan lihat, oh ya saya mau deh ini mengeluarkan uang untuk berpromosi di sini. Nah itu kita harapkan juga di Sumut bisa terjadi seperti itu. Kita ke tebing dulu Pak Wiko.
Tadi Ini kan tebing ini. Bapak bilang tadi ada pertandingan di tebing yang dilakukan Ibu Bayangkari 4 daerah. Ini menurut Bapak gornya ini udah oke atau memang masih banyak yang harus diperbaiki gitu? Macam mana? Karena tebing ini juga termasuk sering melakukan event poli. Baru-baru ini poli, Polres, ini pokoknya banyak lah. Bahkan tim PON pun sempat latihan di tebing tinggi. Menurut Bapak cemana apanya nih gor ini gitu? Fasilitas Khusus lah. gor ini. Ya. Fasilitas ini lah lebih hebat nih. Inilah yang bisa tahu dia kan merawat Gambarannya gitu. Gambaran Latihan, sedikit ya kan. apa. Jujur kemarin saya datang gitu cukup surprise ya. Iya. Walaupun levelnya Bayangkari, tapi di situ kan kalau untuk olahraga semuanya itu wajib ya, mandatori ya. Dalam segi keselamatan dari segala macam. Satu, saya bangga gue punya gor yang besar. Cuman mungkin ke depannya ada koreksi sedikit tambahan. Salah satu lampu. Penerangan. Iya, itu lampu gelap sekali. Bagi saya untuk Iya, melihat oke. itu gelap sekali. Nah, itu mungkin bisa ditambah. Kemudian alas karpet di bawah. Itu perlu. Kenapa? Karena bola voli salah satu olahraga yang paling risiko cederanya tinggi. Iya. Pemain voli itu spike ke atas, turun nggak pernah tahu kejadian di bawah apa. Salah satunya kaki. Jadi kalau nggak sengaja kadang-kadang suka nginjek teman, akhirnya engkel kena. Nah itu resikonya tinggi. Jadi bukan bela diri aja, tapi kita juga tinggi. Nah dengan alas yang bagus, mungkin ya karpet ya bisa ditunjang dengan lampu yang bagus juga, otomatis itu bisa jadi suatu kegiatan yang lebih baik gitu. Kompetisinya juga jadi lebih bagus. Saya tadi ngobrol sama Pak Wiko. Dalam suatu pertandingan voli kadang-kadang yang jadi kambing hitam adalah suatu pertandingan kalah itu ada wasit. Ya, tapi sebenarnya bukan itu masalahnya, karena penerangan lampu kan yang diributin selalu. Dia bilang nggak kena, padahal itu kena ya, salah satu lah. Tapi itu bukan jadi alasan. Tapi kalau saya misalnya, terus basket pun akan butuh. Kita harapkan dengan adanya fasilitas penambahan gitu di tebing tinggi ini bisa jadi lebih ramai, dan saya yakin penonton di sini menarik untuk kita buat acara. Kenapa enggak gitu? Kita nanti mungkin sama Pak Wiko ngobrol bikin event yang di sini lebih menarik secara skala ini, kenapa enggak gitu? Karena dari segi kota segala macam itu ya bagus. Sekarang di Jawa juga kita kayak live di Gresik gimana? Mojokerto ya. Bukan di kita kota sekarang besar. larinya ke kota-kota yang Kedua, tingkat kedua, Penyangga. kabupaten atau kenapa? Karena yang besar-besar mereka udah ada pro liga, udah level itu ya. Tapi dengan besok kita ada live volley. Kita live volley di Kabupaten rencananya itu di Kabupaten Bogor sama Kabupaten Bojonegoro. Kabupaten. Tapi iya, tapi sebenarnya disitulah kantong-kantong untuk penonton, kantong-kantong untuk pemain. Karena mereka juga akhirnya seperti tadi dari Natal tadi, pasti akan otomatis kalau di sini 12 jam aja bisa nyampe. Iya kan, kalau di daerah dia 8 kabupaten kota itu. Kalau di gornya dibuat, itu 8 itu datang kayak kita kemarin buat. Rame. Nah, mungkin Pak Wiko bisa bikin kegiatan untuk lingkaran sumut antar wilayah. Jadi di sini penyelenggaranya. Itu Baik, harapannya. Pak Wiko, Pak Arde, Pak Regi, karena kita Gak tadi terasa. minta setengah jam. Kan? Saya waktu tengok nanti Kalau cerita voli Pak bisa 3 hari 3 malam Pak Regi. jadi nanti mungkin terakhir apa yang ini untuk terakhir, apa harapan Bapak, Pak Wiko untuk poli, dan apa harapan Pak Arde serta Pak Regi, apa harapannya sebelum kita tutup? Dari Pak Wiko dulu, apa harapannya untuk poli Ke depan. Iya. Kalau harapan saya, kita Sumut ini bisa berbicara gitu di level pentas nasional secara tim ya, Iya, Pak. bukan secara sekarang kan Iya. individu, Iya. ya kan. Jadi benar-benar nama Sumut, anak-anak Nasional aja, Sumut, Pak, nggak internasional. ya nasional, internasional bagian bapak ini, Iya. internasional bagian Iya. bapak ini, yang bawa pergi ke Jepang Betul. kemana Iya, ya beliau iya. ini, ya kan. Kita bawa ke Kita bawa Ya, ke sana nasional. nasional, karena dari situ kan nampak pembinaan
Iya. pembinaan kita itu berarti berjalan dengan Iya. baik gitu. Jadi harapan saya itu. Oke. Dan juga dengan adanya PON ini kita jadi semangat gitu. Wah, itu yang kita inginkan. Jadi daerah-daerah juga semangat, mereka membina, baru naik lagi ke atas kita dan bisa menghasilkan tim yang kuat. Gitu. Karena selama ini Pak petanya kan di Jawa aja, Iya. Iya. ya kan. Kita pingin adalah Sumut masuk. Iya. Dari Kalimantan udah Pak, belum ya? Apanya? Yang masuk ke dalam peta elit kan belum Iya, ya? belum juga. Belum. Tapi anak-anak Kalimantan lebih banyak anak-anak Sumut yang jadi tim nasional dibanding anak Kalimantan. Nah, Iya. itu dia Pak, harapan saya. Iya. Untuk Pak Arde sendiri, tentu dari daerah, Pak, harapan dari daerah, mewakili daerah-daerah mewakili untuk Sumut, daerah-daerah. apa harapannya? Kepinginnya abang itu apa Yang gitu? kita harapkan itu di semua kabupaten kota di Sumatera Utara ini untuk meningkatkan pembinaannya lah untuk cabang olahraga bola voli. Dan bisa bersaing, apalagi kita namanya Daerah. daerah pelosok ya. Iya. Supaya bisa bersaing lah. 12 jam Iya. ke Medan ya kan? Bisa bersaing lah ke Iya. apalagi wilayah timur ini kan. Iya. Karena sel terkecil klub itu adanya di mereka loh. Iya. Ya kan? Jadi kita DNA kita ini semua sel yang paling kecil itu klub. Kalau kita di voli, klub voli itu ada di bapak ini. Iya. Jadi itu harus benar-benar dikasih makanan yang bagus, kan selnya makin bagus ya. Untuk Kalau Pak, udah kita ke atas iyalah. kan tinggal memanage sel ya. Terakhir untuk Pak Regi, apa harapan untuk inilah sebagai di pusat Sumut kan lah, tentunya Sumut. Sumut lah, untuk Sumut bagaimana untuk berprestasi ke pusat sana ya kan. Amin, kita doain. Yang jelas intinya adalah satu, berharap GOR itu fasilitas yang ditinggal nanti setelah PON itu bisa digunakan secara baik. Iya. Bukan cuma jadi pajangan di Iya, ini kantor. masukan ke Pak Iya. Pak Wali Kota kami lah. Ya, kan? Kedua, Kedua, itu pertama. Kedua, ya saya berharap saya lebih sering diundang di sini, berarti kan kegiatan lebih banyak. Iya. Itu aja sih Pak. Jadi kita berharap bukan hanya nasional, tapi nanti mudah-mudahan tahun-tahun ke depan bisa ada internasional juga di sini. Itu harapannya. Jadi terakhir terima kasih Pak Wiko, Pak Arde, Pak Regi udah hadir di podcast KONI Tebing Tinggi. Ini tentunya mungkin hal yang mendadak gitu. Orang kami culik dari lapangan terus di sini podcast bincang-bincang, mudah-mudahan ini ada manfaat besar bagi kami sebagai kota kecil di Sumatera Utara. Dan mungkin nanti akan lahir atlet-atlet bola voli dari tebing tinggi untuk ke pusat. Amin. Mungkin ini saja yang pelatih pon dari tebing loh, jangan salah. iya, Iya. pelatih pon Pelatih ada. tim Pelada Iya. voli pon Nah, Sumut. dan orang wasit-wasit tebing. udah nasional juga Orang sebesar tebing. tebing ini. Yang sekarang Tinggal ini. pemain-pemainnya malah mungkin itu aja yang kami dapat sampaikan Oke, makasih. di podcast Tebing Tinggi hari ini. Mudah-mudahan ke depan kita dapat berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada satu lagi pesannya, Ah. mohon bapak-bapak sekalian mensubscribe. Oh, channel subscribe kita. and like. Subscribe, like, share, share. Koni Tebing Komen. Tinggi, Facebooknya juga Koni Tebing Tinggi, Instagramnya juga Koni tebing Tebing tinggi. Oke, sip. Oke. Sip, siap. Oke, siap. makasih. Terima kasih Oke, Bapak. ya, ya. Makasih ya, Bang. Iya. Dalam besar.